Halo, balik lagi di Banteng Mas. Hari ini kita melakukan modifikasi sedikit minor change di VX80. Nah, mobil ini tahun 97. Kita ganti suspensinya dengan BP51. Jadi kita lift 2 inch. Kita pakai shocknya dari BP51 yang bypass. Jadi rebound sama kompresinya bisa di-adjust. Itu keluaran dari Allman Emu. Nah, PR-nya dari RAW Australia, karena per belakangan Allman Emu sangat sulit dicari, tentunya pemilik VX80 harus cari pengganti. Nah, pada dasarnya yang jadi pembincangan tuh biasanya, gue maunya Allman Emu, PR-nya gue maunya ini. Sebenarnya tuh rata-rata, setahu pengetahuan saya tuh per dibuat di King Spring Australia. Jadi mungkin Allman Emu bikin di King Spring, kalau RAW udah pasti dibikin di King Spring, bahkan King Spring juga ngeluarin merek per dia sendiri. Tapi rata-rata setahu saya produsen suspensi di Australia itu pernya bikin sama King Spring. Jadi kalau kita mau bikin per itu perlu pabrik manufacturer yang lumayan besar. Jadi kebanyakan tiap brand dia bikin bumbunya sendiri, racikannya. Makanya ada kalau di Allman Emu medium, heavy duty. Kalau di RAW kita sebutnya non heavy duty sama heavy duty. Jadi itu sebenarnya hanya beda di spring rate. Nah, ketika kita menentukan spring rate, kita perlu juga menentukan beban yang kita pakai di mobil ini. Contoh di mobil ini akan pasang bulbar ARB, beratnya kurang lebih 45 sampai 50 kilo. Kita pakai RAW yang NHD yang kurang lebih dia spring rate-nya 50 kilo. Jadi itu pas cukup. Nah, kemudian suspensi ini nggak ada masalah selama kenapa sih suspensi kita harus ganti ketika kita lift? Karena suspensi standar tidak akan ngejar travel dari per yang kita udah ganti. Nah, terserah kalian. Sisanya suspensi mau pakai yang twin tube biasa, mau pakai monotube, mau pakai yang foam cell, mau pakai yang bypass kayak gini, bebas. Nah, itu yang penting per-nya udah tepat, suspensinya bebas. Yang penting travelnya lebih panjang 2 inch dari standar ketika kita pakai PR-nya 2 inch. Nah, karena ini di lift hanya 2 inch, caster, pertanyaan, butuh nggak? Lebih baik diganti, karena ketika poros si gardan ini di lift, ketika dia ketekan, kan jadi dia agak naik. Nah, ini armnya tuh akan lebih nukik ke bawah. Jadi ini posisi arm yang di bawah ini akan lebih nunduk gitu. Nah, ketika kita lewatin polisi tidur atau bumpy yang di jalan atau apapun, ketika lagi nunduk gini dia akan nonjok ke bawah. Jadi suspensi akan terasa lebih keras bantingannya karena dia begini. Nah, dibandingkan yang sebelumnya lebih landai. Jadi kalau lebih landai ketika ada gundukan dia naik aja gitu. Jadi dia lebih lewat. Nah, kalau begini dia akan porosnya akan depan. Itu sebaiknya diganti karena mobil ini tidak bisa di setel casternya. Nah, Australia punya cara yang lebih murah, dia ganti caster correction. Kalau di US rata-rata armnya diganti yang bisa adjustable yang lebih panjang gitu. Nah, kemudian kita lihat ke atas sedikit. Di sini ada snorkel. Nah, kemarin customer-nya bilang dia butuh snorkel karena kemungkinan akan melewati medan-medan berat, atau jika Jakarta banjir, ya kita masih merasa lebih pede lah. Walaupun sebenarnya mobil bukan perahu, tapi dengan adanya snorkel, karena mobilnya diesel dan ada snorkel, pasukan udara tidak terganggu, ya mobilnya lebih handal dan lebih bisa digunakan ketika menerjang air yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi ya guys, ketika udah punya snorkel jangan terlalu pede karena mobil bukan perahu gitu. Nah, ini pakai TJM AirTag, jadi plastik, dan dia udah langsung memang untuk VX80. Jadi tekukannya juga sudah pas, nggak ada di silen-silen. Saya paling nggak suka kalau pasang snorkel harus di silen-silen, kelihatannya bikin kotor gitu. Mobilnya tuh kayak snorkelnya bukan untuk mobilnya gitu. Nah, ini harus dilakukan pengeboran gitu. Nah, ketika kita pakai snorkel pun, ketika kita melewati medan-medan yang berdebu, itu debu biasanya di bawah. Nah, itu kalau intake kita di depan, ya kita nggak pakai snorkel, intake kita masih posisi rendah. Jadi kebanyakan mobil dari depan yang jalan itu debu-debunya malah masuk ke dalam engine. Ketika kita pakai snorkel, ini yang ditarik udara yang di atas, lebih tinggi dia. Jadi debu-debu yang di atas pun lebih ringan-ringan dan lebih kecil-kecil, atau bahkan kadang lebih bersih. Intinya dengan snorkel ada di atas itu, udara yang kita dapat itu lebih bersih juga gitu. Nah, kemudian mundur ke belakang. Kemarin customer-nya nanya, ada roof rack loh. Kita punya ARB. Nah, Karena si VX80 ini mobil masih pada zamannya itu dia menggunakan rain gutter,
akhirnya rain gutter digunakan untuk menaruh roof rack. Nah, pertanyaannya, ketika cuma rain gutter gini, kemudian kita kasih roof rack sebesar ini, membebanin kuat nggak? Kalau ARB sudah memperhitungkan, makanya dia kasih roof rack ini aluminium, bukannya besi. Bayangin kalau segede gini, bahannya terbuat dari besi, nah, habis deh ininya. Saya ada beberapa yang lihat yang kadang custom ya, custom itu bukannya kita mencela, tetapi terkadang custom itu niru sama model yang udah ada, memalsukan. Kemudian custom itu tidak pernah melewati faktor-faktor yang harus dipikirkan. Jadi hal yang kecil, contoh, saya mau bikin roof rack nih kayak gini, ya udah jiplak aja, bikin pasti langsung dari besi. Tapi kan beratnya nggak diukur gitu. Nah, kadang boleh bikin, boleh custom, selama punya model desain sendiri, kita lebih hargain, itu memacu kreativitas. Kemudian bahkan nanti kalau modelnya bagus bisa di mass production, dimerekin, bisa dijual, kita bisa bantu jual malah Banteng Mas. Nah, kemudian dia pikirin faktor safety-nya enggak. Ketika kita masang kayak gini aja karena fungsi buat bawa barang, roof rack-nya aja udah berat banget, terus lu mau taruh barang lagi gitu kan. Jadi itu yang kadang nggak dipikirin. Jadi, nah ARB kenapa mahal? Bahannya aluminium. Jadi lebih ringan dibanding pakai besi, jauh lebih ringan. Ketika kita bawa beban pun kita lebih pede. Jadi tidak banyak membebani si rain gutter ini karena benar-benar cuma ada di sini. Nah, kenapa dia pasang 3? Karena mobilnya panjang dan roof rack-nya maunya panjang. Supaya bebannya bisa dibagi, kita kasih bagi depan, tengah, sama belakang. Oke. Kemudian di belakang kita pasang bumper ARB. Nah, dari sekian banyak yang modifikasi VX80 dari kita, ini bumper belakang paling ditakutin. Kenapa? Karena harganya paling mahal. Kenapa mahal? Ini dulu biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh yang ngeluarin bumper belakang untuk VX80 ini adalah pabrikan dari Keimar. Sekarang ARB produksi sendiri, desain sendiri bumper belakangnya dia. Nah, kalian bisa lihat detailnya. Las-lasannya nih, ini belum terpasang nih, jadi kalian bisa lihat rumitnya konstruksinya, ya kan, baut sana baut sini, lampunya aja bahkan ada housingnya dipikirin. Terus ada ini nanti slot ini bisa dibuka, jadi ini ada tire hanger, nanti di sini bisa dibuka, ada shocknya, ini juga bisa dibuka lagi. Nanti ketika lebih sudah kelar, saya akan tunjukin lebih detailnya lagi. Nah, ini bumper kuat banget. Nanti kalian bisa lihat finishing di sampingnya yang bikin kalian, oh, ini bumper pantas untuk dijual mahal. Nah, ikutin terus videonya. Kita masih mau nge-review. Nanti rencananya mungkin mau akan ganti ban, tapi customer-nya masih mempertimbangkan tentang size-nya. Kita udah kasih anjuran-anjuran untuk size-nya, tapi si customer belum bisa decide. Oke? Mudah-mudahan ini cepat kelar, cepat dipakai oleh customer-nya. Sekarang udah selesai nih mobilnya. Jadi kalau kita pakai barang-barang yang baik, barang-barang yang bermerek, kerjanya lebih cepat. Jadi kita masangnya nggak ada problem. Nah, kadang ya kita perlu baca buku panduan, tapi kalau udah terbiasa, kerjanya bisa lebih cepat lagi. Nah, setelah jadi ini full ARB, roof rack pakai aluminium. Sekarang udah roof rack ARB bikin dari aluminium, dari ARB juga. Ini baru yang aluminium ya, dulunya besi. Nah, kemudian ini bumper masih model yang lama, klasik. Ini juga legend model ini, ARB juga original. Nah, saya di sini juga mau menyampaikan kalau bumper ARB ini sekarang udah made in Thailand, tapi si ARB bikin pabrik, dia beli tanah, dia bikin pabrik, dia bikin fasilitas untuk memproduksi produknya dengan tujuan supaya dia menjual barangnya ke Asia itu lebih murah. Jadi terkadang ada beberapa yang masih fanatik ARB Australia. Tapi inget ya,
di Thailand aja, walaupun ini made in Thailand, ARB sendiri yang buka pabrik. Jadi dia bukan nebeng bikin sama pabrik lain, pabrik bullbar di Thailand. Tapi dia bikin fasilitas ARB sendiri, dan yang kerja juga kemarin kita ada ketemu masih dari ARB Australia juga. Jadi kualitasnya harusnya sama. Nah, karena sudah made in Thailand, harganya murah. Dulu bumper begini harganya 22, 23, 24, 25. Sekarang jauh di bawah 20, bahkan di bawah 17 juta. Sebelumnya sempat di 17 juta, kemudian turun lagi. Nah, untuk keterangan silakan telepon ke kontak salesperson kita, tanya-tanya aja harganya. Ini masih fresh from the oven, barangnya baru nyampe, jadi stoknya masih agak banyak. Kemudian di depan kita pakai 8274 VR. Nah, ini 8274 sesuai dengan namanya 8274 di Indonesia itu sangat terkenal karena kekuatannya. Tapi terkadang orang suka salah. Pikir saya mau winch yang paling kuat. Jangan salah, 8274 M50 itu hanya 3,5 ton. Nah, yang ini baru 8274 VR, dia kapasitasnya bisa sampai 10.000 lbs atau 4,5 ton. Jadi kadang winch kita pakai karena chassis dibebankan, bumper itu juga ada limitasinya. Jadi kayak nariknya yang kadang nariknya truk penuh dengan barang, ya ngerusak mobil lah. Nah, silakan pelajari sendiri kapasitas winch-nya, kapasitas mobilnya. Kemudian kita bisa pakai teknik single line, double line, atau triple line. Itu gampang, bisa di Google, belajar di YouTube juga bisa. Nah, setelah ARB, roof rack, kita juga ada pasang snorkel dari AirTech TJM. Jadi nggak full ARB ya. Ini ada TJM-nya nyasar karena stok ARB Safari lagi kosong. Oh iya, Safari juga bukan buatan ARB, tapi si Safari ada di dalam katalog ARB. Safari adalah pabrik sendiri, manufaktur sendiri untuk bikin snorkel. Nah, TJM dia produksi AirTech, juga bagus, modelnya beda, lebih kecil, lebih slim. Pemasangannya juga sama PNP, tidak perlu banyak mikir otak, tinggal pasang, selesai, nggak ada problem. Ini pakai ban MT Toyo Open Country, ukurannya 315 75-16, jadi kelihatan lebih gede. Kadang orang ada yang lebih suka di 285-75, tapi kalau saya lebih suka di 295-75 atau 315-75. Kelihatan lebih penuh mobilnya. Ini di lift 2 inch aja, pakai per raw, shock pakai BP51 bypass. Kemudian selang rem juga kita ganti pakai Hell braided. Cuman belum kita bleeding, ini ada problem sedikit di nipple kalipernya. Nah, ini yang istimewa, bumper belakangnya dari ARB. Mahal banget buat sebagian orang. Ini harganya sekitar hampir 40 jutaan. Jadi banyak kan pada shock. Tapi ya, yang saya mau kasih lihat di sini detailnya. Nih ada covernya, ini karet. Jadi nggak semuanya besi. Kemudian ada tutupnya juga. Ini ada karetnya lagi. Lampu dikasih 2. Perhatiin, kalau barang yang bagus, dia selalu perhitungan detail. Jadi selain ini di atas ada karet, di sini dia ada karet lagi. Ini ada cover lagi besi. Jadi sampingnya ini juga ada besi, dipasang terpisah. Di sininya dikasih karet lagi biar menutup celah. Jadi dia udah perhitungin di detailnya. Kemudian ini lampu. Lihat lampunya kayak begini. Dia kasih celah dikit aja, manis. Tidak mengganggu estetika. Lampunya masih bulat-bulat, sesuai dengan mobil pada zamannya. Tapi presisinya, kemudian ada toe-nya. Nah, ini sebenarnya untuk tire, bukan tire, ini untuk jerrycan holder. Jadi di sebelah kiri biasanya jerrycan holder. Kalau kalian lihat di mobilnya Mas Wahyu Lamban, dia beli yang komplit tuh, jadi ada jerrycan holder. Nah, kebetulan jerrycan holder kita kosong. Nah, dia sanggup bawa ban yang lebih besar dari standarnya. Ini kurang lebih sekitar 34,6 inch, jadi hampir 35. Ya bisa dibilang juga 35. Kemudian udah ada untuk tow barnya, jadi tow hitchnya kita tinggal masukin di sini. Nah, di sini juga ada bracket engsel, ditutup juga sama ARB. Dia udah perhitungkan cara masangnya, ada lubang-lubangnya kecil, nggak terlalu kelihatan, tapi ini untuk masang bautnya. Nah, kemudian kita coba buka. Nah, ini kan bumper sebesar ini dengan bawa ban seberat ini, goyang nggak sih? Godek-godek gak sih? Kita kasih lihat. Ini bukanya tinggal gini doang. Tariknya gini doang. Ada shocknya di sini. Jadi kalau kalian lihat
Di sini udah ada shocknya, udah ada pegasnya. Ini untuk membantu kita ngebukanya. Kemudian kita tarik di sini. Kalau kita mau buka lebih gede lagi, jadi ini bisa kebuka, dia terbuka lebih besar. Udah ada lampunya juga untuk plat nomor. Kemudian ini ada stopper nih. Jadi di sini untuk stopper supaya rapet, bener-bener rapet dan tidak ngerusak. Kemudian di sini ada ini kayak ada landasannya, jadi kalau pakai ban berat kan dia bisa turun, dia dibantu angkat supaya ke engselnya itu tepat. Kemudian di sini juga, nah ini saya tadi sebut nih, ini ada bracketnya di sini. Di sini ada karet. Fungsinya supaya tidak ada goyang. Jadi pakai ban berat, nggak goyang-goyang, nggak godek-godek. Dulu saya pernah pakai tire hanger dari US, itu saya lupa mereknya apa ya, Summit atau apa gitu. Di Jeep JK, saya pakai ban 37. 12,5 17. Wah, itu sepanjang jalan dak. Nah, mungkin kalian yang ngalamin yang sama tahu, tapi di ARB tidak sama sekali. Jadi bisa dilihat ada stoppernya. Nah, ini kan ada lampu lagi di sini. Tuh, kalau mau bisa dilihat, begitu ditutup, celahnya juga rapet, presisi, nggak nyusahin, ada jaraknya, bagus, semua pas. Masangnya nggak sulit, tapi sangat repot. Kita perlu waktu kurang lebih 2 hari untuk masang ini full. Perintilannya banyak banget, bautnya juga beda-beda, jadi asal dibaca buku petunjuknya, kita bisa ngikutin, jadi masangnya yang proper gitu. Ini kuat banget dan mulai best seller. Jadi orang udah mulai nggak kaget ngelihat kualitasnya bempernya, full powder coating, dari samping juga kelihatannya bagus, agak jauh, bannya juga bisa gede kita pakai. Nah, jadi kita lihat ini VX80 full barang dari Australia, semua barang branded. Ingat kata-kata saya sebelumnya, if you buy peanuts, you get monkey. Kalau ini enggak. Thank you guys.